Terima kasih Anda masih di Beranda Budaya bersama saya Nanang Sundarya dan dua orang narasumber kita tentang motif batik Jambi, Ridwatul Khairah dan Bella Burhan. Kita coba menelitik tentang bahan alami yang digunakan di batik Jambi, bahan dasarnya dari mana saja, dan nanti bagaimana kita akan coba lihat contoh desain yang sudah dilahirkan. Untuk warna alami, bahan dasarnya apa saja? Khas Jambi dulu. Jengkol. Oh, jengkol. Jengkol bisa. Itu nanti hasilnya ke arah ungu-ungu atau bagaimana? Kecoklatan kalau jengkol. Kayak buah naga juga bisa. Terus kayak daun putri malu juga bisa. Pokoknya macam-macam kain alam yang di Jambi itu bisa kita manfaatkan. Cuma tergantung lagi market kita kemana gitu. Untuk bahan-bahan yang alami, seperti tadi ada yang bertelepon dengan kita, apakah itu inden dulu atau memang sudah stok, sudah tersedia misalnya? Yang alami, bahan dasar alami? Stok udah tersedia, cuma nggak banyak karena kan harganya cukup lumayan. Tapi kita tetap sediakan, cuma kalau misalnya kurang cocok bisa kita pre-order, kita bikinkan khusus. Jadi lebih limited gitu, nggak pasaran. Untuk bomber sudah ada di toko, usah disebut tokonya. Siap. Ya, gitu ya. Ready, wah. Yeah. Jadi bomber ini double ya? Double, bener, twist. Jadi dia bisa pakai yang polos, bisa pakai yang batik. Jadi kalau misalnya kita bosan pakai batik, bisa kita balikin lagi jadi yang polos. Sip. Nah, Mbak Bella, saya ingin lihat ke belakang karya Mbak Bella tahun berapa ini? Baru, Pak. Oh, baru? Iya, kebetulan ini buat Indonesia Fashion Week besok, Oktober ya. Oktober. Indonesian Fashion? Iya, tapi yang perang show-nya. Oh, Mbak Bella lebih kepada konvensional ya? Iya. Iya. Ini motif sudah variasi ya? Bukan, ini motif Batanghari. Batanghari, apa namanya, rotan. Oh, iya makanya, rotan. Iya Batanghari. Dari Kabupaten Batanghari. Ini lebih kepada suasana mungkin agak sedikit musimnya agak sudah panas ya, tidak terlalu dingin. Oke. Temanya apa? Temanya B. Apa? B. Anak muda betul ya. Iya. Dan ini sudah dipersiapkan untuk Oktober ya? Iya, bulan Oktober. Nah, kita ingin ke belakang. Mbak Ribda, ini bagaimana? Apa yang bisa diterangkan dari sini, karya ini? Ini sih macam-macam motif kita jadiin satu. Saya beri judul namanya Elok. Elok itu menggambarkan wanita Melayu Jambi yang elok parasnya dan elok pula budi pekertinya. Jadi di sini challenging-nya kita menggabungkan 10 motif batik menjadi satu koleksi supaya kelihatan lebih menarik gitu. Kalau ini lebih ke etnik, lebih ke tradisional gitu. Ini ya, kontemporer ya? Iya, benar. Jadi tekniknya pun kita beda dengan yang lain, ada sistem quilting, ada bordir. Jadi ini lebih ke ready to wear deluxe yang bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang lain yang pengen baju tapi limited, nggak bisa dibikin ulang lagi, nggak bakal pasaran gitu. Karena tekniknya pun juga agak rumit. Limited ya ini? Iya. Limited edition ya? Karena ini ada gabungan beberapa item seperti apron, blouse, outer, kita gabungin jadi satu. Iya. Ini karya tahun berapa ini? Ini 2019, alhamdulillah juara 1 lomba desainer IPMI nasional. Terus juga karya pas Ribda lagi graduation di Bandung, alhamdulillah juga the best performs. Juga alhamdulillah sih kalau baju ini banyak prestasinya yang bikin Ribda lebih semangat buat koleksi baru lagi. Iya. Nah, untuk Mbak Bella, pengalaman untuk fashion festival atau fashion week itu di mana saja dan mulai tahun berapa menggelutinya? Kebetulan saya ini kan baru bergabung Pak ya di APPMI Jambi. Nah, itu kan baru bergabungnya bulan November ya. Sebentar, supaya paham masyarakatnya. Oh, APPMI itu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Iya. Nah, itu. Jadi baru berdirinya bulan November tanggal 27 2019 yang barusan ini lewat ya. Kita rencananya ada banyak event, tapi terkendala dengan corona, COVID-19. Akhirnya banyak yang dipending. Jadi baru satu ya kita tuh di Palembang Fashion Week kemarin ya. Terus berikutnya lagi nanti akan ada di Indonesia Fashion Week. Berapa bawa rancangan kemarin ke Palembang? Ke Palembang kebetulan 4. 4 ya. Mbak Ribda, bisa diceritakan pengalaman untuk mengikuti Fashion Week ini?
Kalau pengalaman alhamdulillah di Jambi lumayan sering di Jambi. Terus kalau kayak di Palembang, kalau KBA tahun 2019, saya 2018-nya. Terus Jogja Fashion Week juga pernah 2019. Sama di Bandung Fashion Week juga udah pernah, sama di JV tapi yang trunk show. Tapi insya Allah nanti Oktober kalau misalnya ada rezeki ambil yang fashion show yang di main lobby-nya. Ya. Ini masuk ke pusat batik Bandung, Jogja. Bagaimana itu tanggapan masyarakat Jogja terhadap batik Jambi? Ya mereka excited kalau batik Jambi itu nggak kalah dengan batik yang lainnya. Karena apalagi motifnya juga motifnya beda kan? beda-beda, unik. Karena setiap motifnya itu ada filosofinya gitu loh. Dan cenderung terpisah dia ya, Iya. tidak menyatu kayak Jawa gitu ya. Jawa, iya. Iya. Untuk kenapa Mbak Bella untuk Oktober ini tertarik dengan mengangkat motif yang berbasis atau berbau rotan di Batanghari? Memang Banyak kayaknya unik atau bagaimana? Karena di Batanghari sendiri kan banyak rotan ya, khususnya di Jambi tuh banyak rotan ya. Kita angkat aja yang sekaligus mengangkat apa sih yang ada di Batanghari atau di Jambi ini gitu. Ini motif temuan atau motif warisan? Oh ini kayak warisan. Warisan, watra ya. Dan ada mungkin di pakaian-pakaian dinas Batanghari sudah menjadi resmi atau tidak? Sepertinya belum. Belum ya. Iya. Bisa Tapi ini beberapa desainer sudah sering pakai, iya, sudah gitu sering ya. pakai. Nih untuk Mbak Ripda, dari motif yang paling rumit dikerjakan, yang paling rumit itu apa? Motif yang paling rumit itu sebenarnya nggak rumit sih Pak, cuma tergantung eksekusi kita gimana gitu. Sama kalau misalnya ada yang permintaan bikin dong batik yang nggak pasaran, berarti batik tulis kita bikin. Iya, kayak saya kan pasaran ini kan. Enggak. Iya. Karena mau pesan khusus tuh yang memang setelah dilihat tuh lumayan juga gitu kan. Dan harga batik Jambi nggak kalah kalau dengan batik yang lain. Jambi juga punya pasar yang tinggi, juga nggak kalah dengan kayak batik Jawa yang mungkin harganya sampai 5 juta ke atas. Jambi juga punya gitu. Oh gitu ya. Itu yang kalau bahan serat alami apa yang biasa diolah? ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi itu memang tenun khusus dari nol. Terus prosesnya pun setelah itu batiknya kita bikin batik tulis supaya lebih high. Terus pewarnaannya pun kita bikin pewarnaan alam gitu. Itu bedanya. Ini kan lebih kepada teknik pemeliharaan. Untuk yang bahan alami dengan kimiawi atau untuk yang seperti ini kimiawi, untuk supaya awet pewarnaan, saran dari para perancang. Nah, pemeliharaan, proses pencucinya bagaimana, Mbak Bella? Kalau yang pernah saya pelajari itu nggak boleh yang jelas langsung pakai rinso. Sorry. Deterjen ya? Iya deterjen. Sensor. Ya itu nggak boleh. Jadi pakai produk sampo aja mungkin. Oh, sampo. Ya, terus diangin-anginkan, jangan langsung kena sinar matahari. Iya benar. Gitu. Ada Sama lagi? atau lerak. Lerak itu apa? biji khusus untuk perawatan batik. Jadi warnanya lebih awet. Itu ada dijual di pasaran? Ada. Di toko pastinya ada ya? Pasti ada. Toko lain tidak ada ya? Jadi itu biji itu bagaimana caranya? Dia itu biji, ada yang bentuk udah biji direndam, ada juga yang udah bentuk larutan gitu. Oh gitu, ya. Atau yang lebih mudah didapatkan ya shampoo atau sabun baby gitu. Pokoknya jangan terlalu yang keras deterjennya banget. tinggi ya. Misalnya ada pejabat, ada level menteri atau apapun yang dikasih giveaway-nya itu ya, itu yang dicari untuk batik Jambi kecenderungan dari beberapa tren itu arahnya kemana, Mbak Ripda? Kalau pejabat pasti batik tulis. Mereka nggak mau batiknya pasaran. Karena saya pernah dapat cerita kan, dia pakai baju terus tiba-tiba di mana gitu ditemuin jadi taplak. Jadi sedih. Maksudnya tuh kok baju saya jadi taplak gitu. Makanya mereka pengennya yang limited banget yang nggak ada pasaran gitu. Kalau di toko, siapa tokoh yang nasional yang sudah pakai produk kita? Tokoh nasional, public figure kan Iya. atau apa? Boleh? Boleh disebut? Boleh. Misalnya Jokowi atau siapa public figurnya misalnya, nggak apa-apa kalau public, yang penting jangan brand. Oh, okay. Kalau untuk artis sudah lumayan banyak.
Kalau untuk kayak public figure kayak Ustaz Abdul Somad juga udah pernah. Terus kayak menteri-menteri juga udah sering. Dan kayak Bapak Hasbian Sori, DPR RI juga pernah. Gitu Gubernur-gubernur juga udah pernah. Bahkan batik kita itu pernah jadi seragamnya Depak Agama Nasional. Batik Jambi. Pertemuan Depag ya, nasional seragamnya batik Jambi. Iya. Wah, asik. Mbak Bella, apa tingkat kesulitan dalam membuat desain yang gaya konvensional, gaya anak muda betul nih? Apa kesulitannya nih, Mbak Bella? Mungkin memikirkan konsep kali Pak ya. iya. Konsepnya kan harus yang jelas harus bisa dipakai. Karena saya lebih ke ready to wear gitu. Lebih ready to wear berarti kan siapapun bisa pakai. Kebetulan yang ini harusnya anak muda masuknya dan mungkin ibu-ibu muda yang masih pede lah ya Pak dengan badannya atau yang lebih. Berarti harus update ini betul ya, update gaya betul ya. Harus Karena lihat kan gaya tren. kekinian terus ya, harus fresh terus ya. Iya. Nah, baik pemirsa, tetap fresh di Beranda Budaya.